Habatus Renungan Harian Anak. Halo adik-adik semua, salam Habatus. Hidupku bagi Kristus. Kiranya kita semua tetap dalam perlindungan Tuhan dan senantiasa rajin membaca firman Tuhan, membaca Alkitab, dan senantiasa mendekatkan hidup kita ke dalam pimpinan Tuhan. Yuk adik-adik, sebelum kita sama-sama belajar firman Tuhan pada saat ini, kita membaca sebagian dari isi Alkitab. Kita berdoa terlebih dahulu, kita memohon pimpinan Tuhan supaya kita dimampukan Tuhan untuk mengerti dan melakukan perintah Tuhan dengan taat dan setia. Ya adik-adik, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas kesempatan saat ini. Kami akan membaca sebagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan saja yang memimpin setiap kami, memberikan kami pengertian dan memampukan kami untuk mengerti dan melakukan perintah Tuhan dengan taat dan setia. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, saat ini kita akan membaca dari kitab Matius pasal 16 ayat 5 sampai ayat ke-12. Yuk adik-adik yang sudah bisa membaca, kita akan baca bersama-sama. Yang belum, kita dengarkan dengan baik ya. Nah, nanti bisa dibantu oleh orang tua atau kakak kalian. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, "Hati-hati dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Mereka memperdebatkannya di antara mereka dan berkata, "Hal itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti." Ketika Yesus mengetahui hal itu, Ia berkata, "Hai orang-orang yang kurang percaya, mengapa kamu memperdebatkan di antara kamu hal itu? Katakan karena kamu tidak mempunyai roti? Belum jugakah kamu mengerti? Tidakkah kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Dan berapa baku roti kamu kumpulkan kemudian? Atau akan 7 roti untuk 4.000 orang itu? Dan berapa bakul kamu kumpulkan? Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa aku berkata-kata kepadamu bukan tentang roti? Waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa Ia berbicara bukan supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Nah, adik-adik, di sini dijelaskan bahwa Tuhan Yesus meminta kepada murid-muridnya untuk waspada terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Tetapi ada kesalahpahaman di sini bahwa murid-murid Tuhan Yesus mengartikan roti secara sesungguhnya atau ragi kepada roti yang sesungguhnya atau roti yang dimakan. Nah, ternyata di sini Tuhan mengingatkan bahwa mereka harus waspada terhadap ajaran orang Farisi dan orang Saduki. Nah, adik-adik, bagi kalian yang orang tuanya atau mama yang suka bikin roti, tentu kalian tahu ya, di dalam pembuatan roti ada bahan yang namanya ragi. Nah, ragi ini sangat penting dalam pembuatan roti. Karena kalau tanpa ragi, roti tidak akan menjadi roti, tetaplah menjadi adonan tepung. Nah, adik-adik, ragi ini sangat berguna bagi pembuatan roti atau sangat bergantung karena ragi ini bisa mengembangkan adonan itu menjadi mengembang dan menjadi roti yang bisa kalian makan. Nah, adik-adik, ragi ini adalah bahan pengembang atau bahan yang utama dalam pembuatan roti. Begitu pula ragi dalam ajaran yang sesungguhnya. Ragi ini adalah sesuatu yang bisa mengubah atau mengembangkan kehidupan seseorang, yang bisa membuat seseorang itu bertumbuh. Nah, adik-adik, di sini Tuhan mengingatkan untuk waspada. Karena apa? Karena ajaran orang Farisi dan orang Saduki adalah ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan atau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi, harus hati-hati. Begitu pula dalam kehidupan kita harus hati-hati ketika kita mendengar atau menerima ajaran-ajaran yang bukan dari firman Tuhan, yang tidak sesuai dengan Alkitab. Oleh sebab itu, kita harus rajin membaca Alkitab karena hanya inilah dasar yang benar.
Jadi adik-adik, kalau kita sering mendengar ajaran atau mungkin lewat YouTube, lewat media, lewat televisi, kita harus diuji adik-adik, harus kita lihat apakah ajaran itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Kalau tidak sesuai dengan Alkitab atau firman Tuhan, kita jangan menerimanya, tetapi kita harus senantiasa menyandarkan kehidupan kita setia kepada firman Tuhan, karena hanya inilah ajaran yang sesungguhnya, ajaran yang benar. Atau kalau mungkin kita masih bingung, kita bisa bertanya kepada guru sekolah minggu atau bahkan kepada pendeta kita supaya kita tidak salah. Jadi adik-adik, kalau kalian membaca Alkitab mungkin ada yang tidak dimengerti, kalian bisa bertanya kepada orang tua atau kepada guru sekolah minggu, bahkan bisa kepada pendeta, supaya kita senantiasa bertumbuh di dalam pengajaran yang benar, pengajaran yang berdasarkan firman Tuhan dan takut akan Tuhan. Nah adik-adik, jadi mari kita terus rajin dan setia kepada perintah Tuhan. Perintah Tuhan ada di dalam Alkitab. Mari kita menjadikan membaca Alkitab sebagai gaya hidup kita, dan supaya hidup kita senantiasa diterangi oleh firman Tuhan, dan kita menyerahkan hidup kita ke dalam pimpinan Tuhan. Hanya Tuhan saja yang memampukan kita untuk bertumbuh, karena hanya di dalam pengenalan takut akan Tuhan kita akan bertumbuh, dan biarlah Tuhan saja yang memimpin setiap kita. Mau ya adik-adik kita bertumbuh? Kalau mau, puji Tuhan, ibu pun mau. Mari kita terus setia membaca Alkitab. Mari kita terus menyerahkan hidup kita ke dalam pimpinan Tuhan. Dan ketika kita mendapat atau mendengar ajaran-ajaran atau mendapat berita-berita yang mengenai kerohanian, biarlah kita hanya mendasarkan itu kepada Alkitab atau firman Tuhan. Amin. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Tuhan, ajar kami untuk tetap taat membaca Alkitab, karena hanya inilah Tuhan dasar hidup kami, kebenaran yang sejati, bukan dari hal-hal yang tidak kami mengerti. Biarlah kami hanya berdasar kepada Alkitab. Tuhan, kalau mungkin kami menonton di televisi atau di YouTube, kami mungkin mendengar ada berita-berita firman Tuhan, tapi biarlah kami hanya berdasar, hanya percaya kepada apa yang sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ajar kami untuk lebih lagi setia membaca Alkitab. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik di Renungan Habatus selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Habatus.